Selanjutnya masuk ke periode payback. Periode payback atau payback period adalah salah satu metode yang digunakan untuk menilai kelayakan investasi dengan mengukur waktu yang diperlukan untuk memperoleh kembali jumlah investasi awal. Dalam konteks ini, periode payback menggambarkan jumlah waktu yang dibutuhkan agar aliran kas yang dihasilkan dari suatu proyek dapat menutupi biaya atau investasi yang telah dikeluarkan. Rumusnya itu adalah periode payback sama dengan investasi awal per aliran kas tahunan rata-rata. Nah, contohnya, misalnya sebuah perusahaan berinvestasi sebesar 500 juta dalam sebuah proyek dan proyek tersebut diperkirakan menghasilkan aliran kas tahunan sebesar 100 juta. Maka perhitungan periode paybacknya adalah, nah kita jawab, berarti periode payback tadi kan rumusnya investasi awal per aliran kas. Nah, investasi awalnya di sini 500 juta dan aliran kasnya itu 100 juta. Maka ketika kita bagikan adalah 5 tahun, maka perhitungan periodenya adalah 5 tahun. Selanjutnya di sini periode diskon payback. Nah, variasi lain dari kriteria periode payback adalah periode diskon payback atau periode payback didiskontokan. Nah, kriteria investasi ini dikembangkan untuk mengatasi masalah serius dalam kriteria payback, yaitu dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa periode diskon payback ini adalah lamanya waktu yang diperlukan agar nilai sekarang atau present value-nya dari arus kas bersih proyek dapat mengembalikan investasi awal. Nah, jadi periode diskon payback ini adalah lamanya waktu. Kemudian, tidak seperti periode payback, untuk menghitung periode diskon payback ini, kita memerlukan tingkat diskonto tertentu. Nah, jika periode diskon payback itu lebih cepat atau sama dengan batas periode diskon payback yang telah diterapkan, maka proyek itu diterima. Atau jika sebaliknya, proyek itu akan ditolak. Untuk contohnya di sini ada hitung periode diskon payback dari sebuah proyek yang memerlukan investasi awalnya 200 juta dan mampu menghasilkan kas bersih 30 juta setiap tahun selama 15 tahun. Jika return yang diharapkan investor adalah 12%. Nah, dari soal ini diketahui bahwa I0-nya atau investasi awalnya yaitu 200 juta, kemudian K atau tingkat diskonto yaitu 12% atau 0,12, dan kemudian CFI-nya atau kas bersihnya yaitu 30 juta. Nah, kemudian tadi kan disuruh cari hitung periode diskon payback-nya. Berarti kan tadi disuruh diskon payback itu kan lamanya waktu. Nah, lama waktu itu kan sama dengan N, maka kita akan mencari N. Nah, untuk mencari N menggunakan min log 1 kurang I0 kali K per CFI per log 1 ditambah K. Nah, kemudian tinggal kita substitusikan yang diketahui tadi, maka sama dengan negatif log 1 dikurang I0-nya 200 juta dikali K-nya 0,12 per CFI, yaitu 30 juta per log 1 ditambah K-nya 0,12. Maka setelah kita jumlahkan sama dengan negatif log 0,2 per log 1,02. Nah, didapatlah hasilnya 14,2. Nah, di sini diketahui bahwa N-nya sama dengan atau lama waktu yang diperlukan yaitu 14,2 tahun atau sama dengan 14 tahun, 2 bulan, dan 12 hari. Selanjutnya masuk ke indeks profitabilitas. Apa itu?
Indeks profitabilitas atau Profitability Index atau PI adalah rasio yang digunakan untuk menilai kelayakan proyek investasi, di mana PI itu rumusnya sama dengan NPV per investasi awal. NPV itu sendiri adalah nilai sekarang bersih dari arus kas yang dihasilkan oleh proyek. Sementara investasi awal itu adalah jumlah dana yang diinvestasikan pada awal proyek. Nah, untuk contoh selanjutnya, di sini diperkirakan sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan proyek investasi dengan rincian sebagai berikut. Dengan investasi awal 1 juta, kemudian arus kas yang diharapkan itu selama 5 tahun. Tahun pertama 300.000, tahun kedua 300.000, sampai tahun kelima itu 300.000. Kemudian tingkat diskontonya itu misalnya tingkat bunganya atau biaya modal perusahaannya 10%. Maka langkah perhitungannya yang pertama, hitung dulu NPV-nya dengan rumus NPV sama dengan sigma CT per 1 ditambah R pangkat T. Nah, di mana CT itu sendiri adalah arus kas pada tahun ke T, R itu adalah tingkat diskonto yaitu 10%, berarti 0,10, kemudian T adalah tahun ke T. Nah, NPV-nya berarti tahun pertama sampai tahun kelima itu adalah 300.000. Maka 300.000 per 1 ditambah 0,10 pangkat 1 ditambah 300.000 per 1 tambah 0,10 pangkat 2 sampai 300.000 per 1 ditambah 0,10 pangkat 5. Maka hasilnya adalah 277.727 ditambah 247.933 sampai seterusnya. Ketika kita jumlahkan, hasilnya akan mendapatkan 1.137.239. Nah, kemudian setelah NPV-nya dapat, kemudian kita hitung indeks profitabilitasnya menggunakan rumus PI, ya kan? Nah, maka akan menghasilkan PI sama dengan NPV ditambah investasi awal per investasi awal. Berarti rumusnya 1.137.239 ditambah 1 juta per 1 juta. Maka hasilnya adalah 2,14. Baik, di sini saya akan membahas tentang modified internal rate of return. Untuk mengatasi kelemahan kriteria produk payback, kriteria diskon payback dikembangkan dan demikian juga dengan IRR. Untuk mengatasi kelemahan kriteria IRR itu terjadi arus kas dan konvensional sehingga terjadi multiple IRR. Kita mempunyai modifikasi IRR. Ada beberapa cara yang berbeda untuk menghitung modifikasi IRR atau MIRR, tetapi semuanya mempunyai kesamaan, yaitu membuat arus kas yang tidak konvensional menjadi berpola konvensional. Dalam arus kas konvensional, ada investasi awal di muka dan arus kas positif di periode akhir. Sebagai ilustrasi, misalkan sebuah proyek mempunyai arus kas sesuai yang ditunjukkan pada tabel 14.1. Permasalahan dengan proyek di atas adalah arus kas tidak berpola konvensional. Kita mempunyai dua nilai IRR, yaitu 25% dan 33,33%. Untuk mengatasi terjadinya multiple IRR ini, kita menghitung MIRR. Ada berapa metode yang dapat digunakan, yaitu metode diskonto yang pertama, yang kedua itu ada metode reinvestasi, dan yang ketiga itu ada metode gabungan. Yang pertama kita bahas yaitu tentang metode diskonto. Dengan metode ini kita mendiskontokan semua arus kas negatif pada tabel 14.1 ke periode awal, sehingga tidak ada lagi arus kas negatif di periode mendatang. Jika return yang diharapkan adalah 15%, maka arus kas pada tabel 14.1 akan berubah sesuai yang ditunjukkan pada 14.2. Setelah pola arus kas menjadi konvensional seperti tabel 14.2, barulah kita dapat dengan mudah menghitung MIRR seperti menghitung return biasa geometrik, dan hasilnya adalah 14,29%.
Di situ ada tabelnya, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Selanjutnya metode reinvestasi, yang dimana dengan metode reinvestasi ini kita mengumpulkan semua arus kas, baik positif maupun negatif, kecuali investasi awal ke periode akhir. Maksudnya kita menginvestasikan semua arus kas yang terjadi dan tidak pernah mengembalikannya hingga periode akhir. Tabel 14.3 menunjukkan bahwa kita menarik arus kas. Tabel 14.1 pada periode 1 dan periode 2, setelah itu kita menghitung MIRR dan akan mendapatkan hasil 14,20%. Selanjutnya metode gabungan, yaitu metode ketiga menggabungkan kedua metode di atas. Arus kas negatif yang ada diskonto ke periode 0 dan semua arus kas positif ditarik ke periode akhir. Dengan metode gabungan ini, arus kas pada tabel 14.1 akan berubah sesuai dengan yang ditunjukkan pada tabel 14.4. Jika diselesaikan, kita akan mendapatkan MIRR 14,65%, tertinggi di antara tiga nilai MIRR yang ada. Konsep MIRR dengan metode gabungan inilah yang digunakan dalam Microsoft Excel untuk menghitung MIRR. Selanjutnya kita akan bahas tentang mana yang lebih baik, IRR atau MIRR. Setidaknya ada dua kelompok berseberangan untuk isu ini. Mereka yang mendukung MIRR menyatakan kalau MIRR lebih baik dengan MIRR menghasilkan satu angka retron, sedangkan IRR dapat multiply. Di kubu lainnya, kelompok yang tidak menyukai MIRR mengatakan MIRR itu singkatan meaningless IRR atau IRR yang tidak ada artinya. MIRR bergantung pada metode yang digunakan dan tidak jelas dengan metode mana dari ketiga metode yang ada yang paling baik, yaitu indeks profitability 1 untuk proyek yang diterima, indeks profitabilitas kurang dari 1 proyek yang ditolak. Dalam semua keadaan ini, jika tingkat diskonto sama keputusan berdasarkan indeks profitabilitas akan selalu sama dengan keputusan yang menggunakan kriteria NPV, karena secara matematika itu, jika NPV kurang dari 0 atau PV-nya 0 kurang dari 0, maka PV itu I, dan PV atau I0 kurang dari 1 untuk proyek yang diterima. Demikian juga untuk proyek yang ditolak, karena NPV akan juga ditolak berdasarkan indeks profitabilitasnya itu. Jika NPV kurang dari 0 atau PV-nya 0, maka PV-nya kurang dari 1. Di sini ada contoh, yaitu bagaimana sebuah proyek investasi membuka kafe baru membutuhkan investasi awal 400 juta dan mampu menghasilkan arus kas bersih 5 juta per bulan. Jika investor mengharapkan return J12 sama dengan 12%, tentukan apakah proyek ini akan diterima dengan kriteria indeks profitabilitas. Situ kita ketahui kayaknya 12% P per tahun ya, atau 1% per bulan, sama dengan 0,01. CF1 nya A sama dengan 5 juta per bulan, I0 nya yaitu 400 juta. Kita bagikan 500 juta dibagi K per bulannya, terus dibagi I0 nya, maka di situ kita dapatkan 1,25 kurang dari 1 dan proyek itu sendiri diterima. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai retur rata-rata akuntansi. Jadi, retur rata-rata akuntansi adalah metode evaluasi investasi yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan dari suatu investasi berdasarkan rata-rata laba akuntansi yang dihasilkan RRA. Mengukur seberapa besar laba bersih tahunan yang dihasilkan dari suatu investasi dibandingkan dengan jumlah investasi awal. Ada beberapa definisi berbeda untuk retur rata-rata akuntansi, tetapi yang akan digunakan di sini adalah retur rata-rata akuntansi atau RRA yang diperoleh dari laba bersih rata-rata itu dibagikan dengan nilai buku rata-rata. Nah, agar kita lebih memahami tentang materi retur rata-rata akuntansi ini,
kita akan langsung saja masuk pada contoh soalnya. Contoh soalnya, sebuah proyek investasi awal sebesar 750 juta dalam aset yang hanya mempunyai umur ekonomis 4 tahun dengan sisa 0. Jika penyusutan menggunakan metode garis lurus dan laba bersih dari investasi ini pada tahun keempat berturut-turut adalah 75 juta, 100 juta, 150 juta, dan 50 juta, hitung retur rata-rata akuntansi. Nah, nilai buku rata-rata itu kan rumusnya laba bersih rata-rata per nilai buku rata-rata. Maka 750 juta ditambah 0 per 2 sama dengan 375 juta. Nah, laba bersih itu adalah nilai buku rata-rata. Nah, laba bersihnya itu kita hitung laba bersih dari investasi setiap tahunnya selama 4 tahun berturut-turut, yaitu 75 juta dikurang 100 juta ditambah 150 juta ditambah 50 juta per 4. Nah, sehingga didapatkan hasil 375 juta per 4. Jadi 375 juta itu dibagi 4, maka didapatkan hasil 93 juta 750 ribu. Nah, kita akan mencari retur rata-rata akuntansinya dengan membagi antara laba rata-rata dengan nilai buku. Jadi kita akan bagi si 93 juta 750 ribu dengan 375 juta. Itu kalau kita bagi itu mendapatkan hasil 0,25 dikalikan dengan 100% sehingga didapatkanlah hasil 25%. Baik, di sini saya akan membahas mengenai kriteria investasi dalam praktik. Di sini adalah materi yang terakhir akan kita pelajari, yaitu investasi dalam praktiknya bagaimana. Nah, dalam kenyataannya mengevaluasi sebuah proyek investasi tidaklah sederhana. Seperti yang dibahas di video-video sebelumnya, di pembahasan-pembahasan sebelumnya juga, kita ketahui bahwa ada 3 input utama dalam keputusan berinvestasi. Yang pertama itu ada arus kas, yang kedua ada waktu, dan yang ketiga ada tingkat diskonto. Perhitungan tingkat diskonto yang relevan tidak terlalu sulit dan dibahas secara sekilas pada video sebelumnya. Nah, hal yang paling rumit dari ketiga input yang saya sebutkan tadi yaitu menentukan arus kas. Nah, yang akan dihasilkan dalam sebuah proyek. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam menghitung arus kas ini. Yang pertama seperti sunk cost, habis itu opportunity, faktor pajak, efek samping dari proyeknya, misalnya kayak kanibalisme, terus ada biaya bunga dan perubahan modal kerja. Nah, semua isu ini di atas akan dikupas secara lengkap di buku-buku teks manajemen keuangan atau mungkin di buku yang lebih lengkap lagi dari sebagai sumber kami dalam membuat video ini. Nah, setelah memahami ada 7 kriteria investasi yang dapat digunakan yang sudah kita bahas sebelumnya, mungkin ada yang ingin tahu bahwa frekuensi dan popularitas masing-masing kriteria. Nah, dalam bukunya, yaitu buku Corporate Finance Fundamentals pada tahun 2008 diterbitkannya oleh Ross et al. Menyatakan bahwa penggunaan kriteria investasi sekitar 40 tahun lalu dengan 20 tahun lalu ini tidak banyak mengalami perubahan. Nah, kriteria IRR dan NPV yang baru saja kita bahas di video sebelumnya menjadi 2 kriteria utama yang digunakan lebih dari 80% responden yang disurvei. Nah, survei pada tahun 1981 di Amerika menunjukkan bahwa IRR paling populer dengan 65,3%, responden menggunakannya berbanding 16,5% yang mengandalkan kriteria NPV. Nah, return rata-rata akuntansi dengan 10,7% dan periode payback 5%. Nah, setelah itu di tahun berikutnya, di tahun lompat di tahun 1999, menurut catatan Ross et al. Ini, IRR masih di peringkat pertama. Nah, tadi NPV versus IRR kan. Nah, IRR ini masih di peringkat pertama, tetapi sudah kurang 40%. Diikuti dengan NPV dengan perbedaan sedikit, yaitu pada kisaran 30%. Jadi banyak orang yang menggunakan IRR daripada NPV itu. Nah, itu mungkin pembahasan sedikit saya mengenai kriteria investasi dalam praktiknya. Ini juga menjadi video terakhir kami.
Terima kasih. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, silakan tanya di kolom komentar.